Assalamualaikum, kembali lagi di channel Rita Rajut. Di video berikut ini kita mau buat dompet koin mini seperti ini. Ini benar-benar mini ya, ukurannya itu 11 kali 8 cm. Di sini kita memakai benang polycherry, kemudian kita memakai hakpen tulip di nomor 3. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama kita akan membuat bagian talinya, buat slip knot. Kita sediakan juga ring disc 1 cm seperti ini. Kemudian kita buat 3 SC. Oke, setelah kita buat 3 SC, buat satu rantai, kita putar arah atau kita balik seperti ini. Buat lagi 3 SC. Satu rantai, kita putar arah, buat lagi 3 SC. Lakukan cara ini sampai mendapatkan panjang yang kamu perlukan. Seperti ini. Setelah dirasa cukup, kita lipat seperti ini, lalu kita gabungkan menggunakan slip stitch ya, atau bisa juga kamu jahit menggunakan jarum tapestry. Sekarang lanjut ke bagian dompet koinnya, buat slip knot, kemudian 26 rantai. Setelah mendapatkan 26 rantai, kita beri penanda di rantai ke-26 ini. Lalu kita tambah 2 rantai lagi. Lalu kembali ke bagian penanda atau di rantai 26 ini kita buat 3 DC. Penandanya kita buka dulu ya. Sudah kita buat 3 DC di dalam satu lubang, beri lagi penanda di bagian ini. Lanjut membuat 24 DC. Nanti di bagian ini ya, 24 DC nya akan menyisakan satu lubang rantai paling akhir. Setelah membuat 24 DC, di lubang akhir ini kita isi 6 DC di dalam satu lubangnya. Lanjut membuat 24 DC.
Kemudian kita buka penandanya. Kita tambah lagi 3 DC di dalam lubang awal tadi ya, atau di lubang yang ada penandanya tadi. Jadi totalnya di sini sudah genap dengan 6 DC. Yang 2 rantai tadi kita skip, tidak kita hitung sebagai 1 DC. Lalu slip stitch di DC pertama. Bagian alas sudah selesai. Kemudian langsung membuat bagian badan dompetnya, buat 2 rantai sebagai pembantu. Kemudian isi tiap-tiap lubangnya dengan 1 DC. Nanti di sini kita akan mendapatkan 60 DC ya. Untuk motif ini kita menggunakan kelipatan 6. Sudah selesai 1 putaran membuat DC, kita akan slip stitch di puncak DC pertama. Sekarang akan kita lanjut membuat bagian pondasi motifnya, buat 4 rantai. Ini terhitung sebagai 1 DC dan 1 rantai. Kemudian kita skip 2 di lubang ketiga, buat 1 DC, 1 rantai di lubang yang sama, 1 DC, 1 rantai. Kita ulangi, skip 2 lubang, di lubang berikutnya atau di lubang ketiga isi dengan 1 DC, 1 rantai. Skip 2 di lubang berikutnya, 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama, 1 rantai. Kita skip 2 di lubang berikutnya, 1 DC, 1 rantai. Kita skip 2 lagi di lubang berikutnya, 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama, 1 rantai. Nah, jadi polanya berulang ya, ini seperti ini ya. Kita lakukan 1 putaran. Seperti ini udah ada 2 DC nya, kemudian sudah kita beri 1 rantai akhir. Ini kita skip 2, sudah pas ya. Kemudian kita slip stitch di rantai ketiga awal tadi, 1 rantai. Bagian pondasinya sudah selesai. Sekarang membuat motifnya. Dari sini langsung kita akan buat 5 DC di sini ya, di DC yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu buat 2 rantai dan picot atau slip stitch di ruas benang ini. Slip stitch, langsung kita lilit benang. Kita buat lagi 5 DC di DC berikutnya. 1, 2, 3, 4, dan 5 DC. 1 motif sudah selesai. Ini langsung kita lilit, yang 1 DC di tengah itu kita skip, langsung ke bagian 2 DC ini. Di DC pertamanya buat lagi 5 DC. Kemudian 2 rantai. Lalu slip stitch di ruas benang ini. Kita lilit benang lagi dan buat lagi 5 DC di sini. Di DC kedua yang kita buat bentuk V tadi ya. Oke, 2 motif sudah selesai. Kita ulangi sekali lagi ya, agar lebih paham. 1 DC yang di tengah tadi kita skip, langsung ke 2 DC ini, buat 5 DC, 2 rantai,
slip stitch di sini. Kita lilit benang lagi dan buat lagi 5 DC di sini. Jadi cara ini kita ulangi terus ya sampai selesai satu putaran. Ini dia. Satu putaran motif sudah selesai. Ini langsung kita slip stitch di sini, di atas DC-nya ya. Lanjut kita buat bagian pondasi motif lagi. Karena dia di antara motif, jadi di sini kita buat 4 rantai. Kita akan buat motif di sini, jadi ini di lubang yang sama tambah 1 DC. Jadi ini terhitung sebagai 1 DC, 1 rantai ya. Kemudian sudah kita buat 1 rantai, di bagian sini kita buat 1 DC, 1 rantai. Lanjut ke sini, yang 1 DC ini di puncaknya ini kita buat 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama, 1 rantai. Lanjut ke bagian ini buat 1 DC, 1 rantai. Ke bagian tengah motif, di antara kedua motif ya, buat 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama, 1 rantai. Kemudian di sini 1 DC, 1 rantai. Di bagian ini 1 DC, 1 rantai, 1 DC di tempat yang sama, 1 rantai. Lakukan sampai 1 putaran. Seperti ini ya. Jadi ini polanya mengulang terus ya. Kita buat pondasi lalu kita buat motif. Nah, di sini sudah ada 1 DC, 1 rantai. Kita akan slip stitch di rantai ketiga. Oke, selesai membuat pondasi. Karena kita akan membuat motif di sini, jadi ini benangnya kita tarik ke bagian 1 DC yang di belakang ya, buat 2 rantai. Lalu kita masuk ke sini, kita tarik yang 2 rantai tadi, 1 rantai. Langsung kita buat motif di sini buat 5 DC. Rantai dan slip stitch di tempat yang tadi ya. Kemudian langsung saja lilit benang dan buat lagi 5 DC di bagian ini. Oke, mudah-mudahan sudah paham ya caranya supaya videonya ini bisa kita percepat. Ulangi terus sampai mendapatkan 4 motif ke atas ya. Seperti ini sudah mendapatkan 4 motif ke atas. Sekarang kita di baris kelimanya kita akan mengganti warna. Ini kita buat slip stitch dulu, 1 rantai, kita putus benang, atau bisa langsung diganti warna ya saat kita buat slip stitch tadi.
Nah, untuk bagian ini caranya sama saja, kita buat dulu pondasinya lalu bagian motifnya. Untuk warna ini buat satu baris saja ya. Ini akan kita lanjut. Sudah mendapatkan 5 baris, sekarang kita akan membuat SC memutar. Buat satu rantai, kemudian isi setiap sisinya ini dengan 2 SC. Di sini 2 SC. Ini kita ikutkan ya. Kita rajut juga yang 1 DC di awal ya. Di sini 2 SC. Kemudian di sini yang DC di atas ini kita ikut serta dirajut seperti ini buat 2 SC. Sudah paham ya? Ini kita ulangi. Di sini buat 2 SC sambil merajut yang di DC pertamanya itu kita bawa agar lebih rapi ya. Kemudian di sini isi dengan 2 SC. Lalu di bagian ini 2 SC sambil membawa DC yang di atas. 2 SC. Nah, seperti ini. Sekarang lanjut kita slip stitch di SC awal. Kemudian kita akan buat SC memutar sebanyak 3 baris lagi ya. Ini sudah kita rapikan dan sudah kita beri penanda di bagian ini. Lalu buat SC kembali dan jangan lupa nanti di putaran ketiga atau kedua kamu bisa langsung pasang bagian tali pegangannya tadi ya, seperti ini. Kita cari bagian tengahnya, ini kita rajut. Kalau ringnya ukurannya kecil seperti ini, kita bisa merajutnya di 3 SC atau 4 SC saja ya. Lanjut membuat SC memutar 2 kali lagi, kemudian slip stitch di SC awalan dan rapikan sisa benangnya. Kemudian nanti kita bisa pasang resleting juga. Dan ini dia hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku. Nantikan video lainnya. Wassalamualaikum. Bye.